played 2.5 minutes of stoppage time. England trail by 2-1. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup finals. Give that man a knighthood. David Beckham, el golpe de David Beckham, golazo del inglés. Goal. A free kick struck to perfection. Sepanjang sejarah sepak bola, ada begitu banyak pemain dengan kemampuan umpan dan tendangan bebas luar biasa. Tetapi, ada satu pemain yang kemampuannya tersebut bisa dikatakan lebih baik dari yang terbaik. Saya yakin, jika semuanya akan setuju, jika nama David Beckham dinobatkan sebagai pemain dengan kemampuan passing dan tendangan bebas terbaik dalam sejarah sepak bola. Pernyataan tersebut berdasar pada apa yang ditampilkan di lapangan. Bola mencari kepala, bukan kepala mencari bola. Kalimat tersebut mungkin pernah kalian dengar sebagai penegas betapa hebatnya Beckham kala memberikan umpan yang sangat memanjakan rekannya. Memang, Beckham bukanlah pemain dengan torehan gol tendangan bebas terbanyak dalam sejarah. Tetapi, ketika bola mati berada di kakinya, peluang terciptanya gol sangat tinggi. Hingga saat ini, tendangan bebasnya masih dianggap sebagai yang terbaik, yang selalu dikenang, dan hampir selalu menjadi yang terindah yang pernah ada. Gelar Master of Free Kick atau Free Kick legendari layak disematkan untuk David Beckham. David Beckham. It's Beckham. And it's in. He's done it now. Dia adalah generasi Class of 92 atau juga disebut Vergi Bebes yang merupakan salah satu generasi terbaik yang pernah dilahirkan Akademi Manchester United. Generasi yang mampu memberikan treble winner bagi Setan Merah yang menjadikan mereka klub Inggris pertama yang mampu meraihnya. Di masanya, ia adalah salah satu gelandang idaman para penyerang terbaik dunia. Bicara mengenai Beckham, bukan hanya bicara tentang sepak bola. Di luar lapangan, namanya juga selalu menjadi buah bibir lantaran Beckham juga dianggap sebagai selebritis dunia berkat penampilan, popularitas, dan paras tampannya. Popularitasnya bahkan tak kalah dengan para artis ternama dunia seperti Tom Cruise ataupun Will Smith. Lantas, bagaimana perjalanan seorang David Beckham dalam menapaki karirnya hingga ia menjadi seorang legenda sepak bola dan bintang dunia? Simak kisahnya. Tries to cook it. Great cross! Wonderful header! 2-0. Beckham que puede incluso chutar desde ahí. Chuta Beckham, golazo. ¡Gol!
abrió la lata este conjunto. ¡Qué caño espectacular de Beckham! Leytonstone, London, Inggris. 2 Mei 1975 adalah hari kelahiran David Robert Joseph Beckham. Dia merupakan anak pertama dari pasangan David Edward Alan Beckham dan Sandra Georgina. Orang tuanya merupakan penggemar berat Manchester United dan David Beckham mewarisi cinta orang tuanya pada Setan Merah. Mereka bahkan sering melakukan perjalanan sejauh 200 mil dari London ke Old Trafford untuk menghadiri pertandingan kandang Setan Merah. Kecintaan sang ayah terhadap sepak bola ini kemudian juga ditularkan kepada Beckham kecil. Minatnya pada sepak bola memang begitu luar biasa. Di sekolah, setiap kali para guru bertanya, "Apa cita-citamu?" Saya selalu menjawab, "Saya ingin menjadi pesepak bola. Saya selalu menginginkannya." Demikian kata Beckham dalam sebuah wawancara. Ketika Beckham berusia 11 tahun, dia mengikuti turnamen yang digelar oleh sekolah sepak bola milik Sir Bobby Charlton di Manchester. Bersama timnya kala itu, Radway Rovers, yang juga dilatih oleh sang ayah, mereka berhasil keluar sebagai juara. Keberhasilan tersebut memberi Beckham tiket sesi latihan di Barcelona sebagai bagian dari kompetisi pencarian bakat. Whoa. Try and get it to the bit over the back. Whoa. Setelahnya, Beckham sempat mengasah kemampuannya bersama Brimstone Rovers dan Tottenham dalam beberapa waktu. Sebelum akhirnya, ia resmi bergabung dengan Akademi Setan Merah pada 1987 ketika usianya 12 tahun. Ibu saya mendapat telepon di rumah. Telepon itu langsung dari Sir Alex. Ayah saya sangat terkejut. Kemudian, Sir Alex meminta saya bergabung dengan Akademi Manchester United. Left here. When we got there, it was just brilliant. Signing the paper. Dari sinilah perjalanan luar biasa Beckham dimulai. Beberapa musim di akademi, bakatnya terus memperlihatkan kemajuan. Yes. Pada Juli 1991, Beckham muda ditarik ke Manchester United B. Ketika itu, dia tergabung bersama pemain muda berbakat lainnya seperti Paul Scholes, Gary Neville, Ryan Giggs, Phil Neville, hingga Nicky Butt yang kemudian dikenal sebagai Class of 92. Class of 92 adalah sekumpulan anak muda yang kebanyakan lulus dari Akademi MU pada tahun 92. Sekumpulan pemain muda berbakat tersebut muncul dari ide Sir Alex Ferguson yang ingin memajukan klub melalui pembinaan pemain muda di akademi. Seperti diketahui, pada saat itu MU memang tengah mengalami masa paceklik. Mereka yang terakhir kali merajai Eropa pada tahun 1968 beberapa kali terombang-ambing. Mulai dari turun kasta pada 1974 sampai terus dijadikan bulan-bulanan Liverpool telah menjadi makanan sehari-hari United di tengah pencarian jati diri yang sebenarnya. Namun, setelah generasi emas ini muncul, era baru dimulai, MU mulai mengalami kemajuan pesat. Di bawah asuhan Eric Harrison, puncak dari kehebatan mereka tertuang pada kompetisi FA Youth Cup musim 91-92. Mereka keluar sebagai juara.
Turnamen itu diikuti oleh pemain-pemain berusia di bawah 18 tahun. Setelahnya, satu persatu dari mereka mulai naik ke tim utama dan menjalani karir profesional. David Beckham melakoni debut seniornya bagi MU pada 23 September 1992. Dia masuk sebagai pengganti di usia 17 tahun. Ketika itu, Setan Merah bentrok kontra Brighton and Hove Albion di ronde kedua Piala Liga yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Pada musim 94-95, dia sempat dipinjamkan ke Preston North End untuk mendapatkan pengalaman lebih. Di sana, dia tampil bagus dan mencetak 2 gol dalam 5 pertandingan. I bet he wished he'd had the money. Beckham loved Preston and the feeling was mutual. Melihat performanya, beberapa bulan berselang, Beckham dipulangkan ke Old Trafford dan bermain di beberapa pertandingan. Setelah akhir musim 94-95, pemain berpengalaman seperti Andre Kanselskis, Mark Hughes, dan Paul Ince meninggalkan klub. Sir Alex menggantikan mereka dengan para pemain muda. Memasuki musim 95-96, Beckham mulai bermain reguler dan menjadi gelandang sisi kanan pilihan utama Sir Alex Ferguson. Bermain dengan sekumpulan pemain hebat sekelas Eric Cantona, Andy Cole, Roy Keane, hingga Peter Schmeichel tentu menjadikan MU lingkungan yang sempurna untuk meningkatkan keterampilannya. Musim itu, dia bermain dalam 39 laga dengan sumbangan 8 gol dan 5 assist. For the chance for Beckham. Hitchcock backpedaling furiously. Beckham scores for Manchester United. Beckham bantu MU merengkuh gelar FA Cup dan Premier League musim tersebut. Setelah musim itu, dia berkembang semakin pesat dan menjadi andalan Setan Merah. Kepindahan Mark Hughes ke Chelsea membuat nomor punggung 10 diberikan kepada Becks. Ia memakai nomor itu mulai musim 96-97. Di hari pertama musim Liga Inggris, Beckham mencetak gol brilian ke gawang Wimbledon. And Beckham saw Sullivan off his line. Oh! That is absolutely phenomenal. Kala itu, dia melihat penjaga gawang Wimbledon berdiri jauh dari gawang, kemudian menendang bola dari jarak sekitar 55 meter dan masuk ke gawang. Gol itu kemudian tercatat sebagai gol terjauh sepanjang sejarah kala itu. Sebuah gol yang kemudian menaikkan pamor David Beckham di kancah sepak bola dunia. Itu mengubah hidup saya. Bola itu seakan berada di udara selama berjam-jam dan semuanya menjadi sunyi. Kemudian bola masuk dan itu melesat begitu saja. Solskjaer. And Beckham is there. Left and right he shoots. Sepanjang musim itu, David Beckham terus tampil memukau. 12 gol dan 10 assist berhasil ia kemas. It's going to be Beckham. Oh, it's another classic.